ketemu lagi sama kakak, Kak Gevi ya. Kak Maria. Dan sekarang kita mau menyembah Tuhan nih Kak. Siap sekali. Siapa yang udah siap untuk menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Semua sudah siap, puji Tuhan. Tapi Kak Maria, sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Baiklah. Kita siapkan hati ya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami mau ibadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu ada di antara kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kak, kita saat ini mau datang buat Tuhan kan nih Kak ya? Pasti. Udah siap belum? Bersemangat. Bersemangat lebih dari harus lebih semangat daripada biasanya ya Kak Maria. Yuk kita mau datang untuk Tuhan. Yuk kita mulai. Siapapun. Amin. Tuhan itu selalu menolong kita. Betul. Dia deket, lengket. Kayak kakak sama Kak Gevia. Seperti roti dan mentega. Roti dan mentega. Seperti apa lagi? Celana dan baju. Sama-sama kita nyanyi roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita
seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Yes. Kita tuh Iya, harus ya. deket sama Tuhan seperti celana dan baju, seperti mentega dan roti. Kita Iya. harus selalu deket nih Kak ke Tuhan nih Kak. Betul, kita harus dekat, selalu berdoa, selalu Yes. memuji Tuhan. Yes. Melekat seperti pohon Betul. dengan daun, dengan ranting. Mm-mm. Oke. Sekarang kita mau Menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, kita menyembah Tuhan bareng-bareng yuk. ya, persiapkan karena mata, mulut, tangan, kaki, hati kita dari atas sampai bawah. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan Yes. Tuhan akan memakai kita. Yes. Tutup mata ya adik-adik sambil menyanyikan lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi aku yang percaya padanya. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi aku yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi aku yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau ulang sekali lagi ya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab
Bagi aku yang percaya padanya, bagi aku yang percaya padanya, bagi aku yang percaya padanya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Winda. Wah, nggak berasa ya kalau kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang kita tunggu-tunggu loh. Wah, apa ya kira-kira yang terjadi di bulan Desember? Ih, adik-adik pinter. Tuhan Yesus lahir. Tanggal berapa ya Tuhan Yesus lahir? Ah iya benar. Tanggal 25 Desember. Tadi juga Kak Winda lihat loh adik-adik ada yang goyang-goyang. Tuhan Yesus sahabatku, best friend, weh keren. Oke, biar kita lebih afdol lagi. Kalau adik-adik sudah puji-pujian, sudah memuji Tuhan, sudah menari. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak dengerin firman Tuhan ya. Ayo adik-adik kita mulai berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik siapkan hati ya. Yuk, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh memasuki awal bulan Desember, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi makna firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik yuk dengerin Kak Winda ya. Kenapa ya di bulan Desember ini adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu ingin memberikan kita hadiah, yaitu hadiah kelahirannya. Nah sekarang Kak Winda mau nanya, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih adik-adik? Siapa yo yang bisa jawab? Ah ya benar, di kandang domba. Tepatnya di mana? Di Palungan. Hebat. Adik-adik luar biasa ya Tuhan Yesus mau lahir buat kita di palungan yang sederhana. Tuhan Yesus gak lahir di rumah sakit loh. Tuhan Yesus juga gak lahir di rumah yang mewah. Tetapi Tuhan Yesus itu lahir buat kita semua. Tuhan Yesus lahir di palungan supaya teman-teman kita, keluarga kita, baik yang miskin, kaya, kurus, wah semuanya bisa datang pada Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus, itu adalah hadiah loh yang Tuhan kasih buat kita. Tapi kami mau nanya nih, adik-adik sudah siapkan hadiah belum buat Tuhan Yesus? Hadiah apa yang adik-adik siapkan buat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau ulang tahun loh, tanggal 25 Desember. Oke, sekarang Kak Winda mau cerita. Ada satu teman Kak Winda, namanya Yoda. Siapa adik-adik? Yoda. Yoda ini adalah seorang anak laki-laki. Dia baru kelas 4 SD. Usianya sama seperti adik-adik. Ya ada beberapa kalian juga yang masih 4 SD kan. Nah Yoda ini hatinya sangat tulus. Dia selalu bersyukur, selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Yoda ini sayang sekali sama Tuhan Yesus. Setiap kali Yoda itu mau ke sekolah, Yoda selalu jalan kaki. Dia melintasi bukit-bukit dan bahkan Yoda harus nyebrang jalan loh adik-adik. Kasian ya, karena kan untuk anak 4 SD bahaya loh nyebrang jalan sendirian, tapi Yoda berusaha. Nah, dia juga gak pernah mengeluh, dia selalu bersyukur, dia senang bisa sekolah, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Yoda itu kalau sebelum sampai sekolah, dia mampir dulu. Kemana? Ke gereja. Untuk apa sih? Untuk berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Wah, Yoda ini sahabatnya Tuhan Yesus. Saat Yoda
sampai di gereja dia diperhatikan loh sama Pak Pendeta. Namanya Pak Pendeta Agape. Pak Pendeta Agape ini sering sekali memperhatikan sikap Yoda. Karena Yoda itu sangat lugu. Nah, itu menyentuh hatinya Pak Agape. Jarang ditemui ada anak setulus hati Yoda. Nah, ketika masuk gereja, Pak Agape menyapa Yoda. "Hai Yoda, nah, apa kabarmu? Apa kamu mau ke sekolah?" katanya Pak Agape. Terus kata Yoda apa? "Iya Pak Pendeta," sambil tersenyum. Nah, mulai sekarang saya akan membantu kamu menemani nyebrang jalan. Karena bahaya kalau kamu sendirian. Apa kata Yoda? "Terima kasih Pak Pendeta." Nah, sekarang kamu mau ngapain Yoda di gereja? "Aku mau menyapa sahabatku." Siapa ya sahabatnya Yoda? Tuhan Yesus. Wah, ternyata Yoda selalu berdoa. Nah, lalu Pak Pendeta Agape itu meninggalkan Yoda untuk supaya si Yoda itu bisa melewatkan waktu berdoa bersama Tuhan Yesus. Tapi Pak Pendeta Agape itu bersembunyi adik-adik di balik altar. Untuk apa? Untuk mendengarkan apa sih yang Yoda bicarakan. Nah, Yoda mulai berbicara kepada sahabatnya Tuhan Yesus. Dia lipat tangannya, dia berlutut seperti gambar yang adik-adik lihat. "Engkau tahu Tuhan," kata Yoda, "ujian matematikaku hari ini buruk." Dia bilang, "Sangat buruk. Tetapi aku tidak menyontek loh, walaupun teman-temanku yang lain menyontek. Ayahku mengalami musim yang susah, panceklik, dan yang bisa kumakan hanya kue ini." Nah, kasihan ya adik-adik. Tapi Yoda berterima kasih. "Terima kasih buat kue ini Tuhan. Beberapa aku sudah berikan kepada kucing." Karena pas waktu Yoda ke gereja, dia melihat ada kucing yang malang. Lagi kelaparan adik-adik. Jadi Yoda memberikan kue itu kepada kucingnya. "Dan aku memberikan kue terakhir ini buat kucing. Nah, tapi aku gak lapar kok Tuhan Yesus," katanya. Terus, "Lihat, sepatuku juga sudah rusak." Wah, coba lihat adik-adik. Coba pasti sepatu adik-adik lebih bagus ya dari Yoda. Tapi Yoda cerita sama Tuhan Yesus, "Sepatuku udah rusak Tuhan. Mungkin minggu depan aku tidak bisa lagi memakai sepatu ini. Tapi aku bersyukur. Karena apa? Karena aku masih bisa sekolah dan ke gereja. Masih bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Gak apa Tuhan, yang penting aku bisa sekolah," dia bilang gitu. "Tuhan," kata orang-orang, "kami akan mengalami musim panen. Tapi bulan ini sangat sulit. Karena itu beberapa teman-temanku sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa sekolah lagi. Oh iya, engkau tahu ibuku kemarin memukul aku. Sakit sekali." Dia pegang tangannya, dia tunjukin ke Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, sakit sekali ibuku kemarin memukul aku. Karena mungkin dia lagi capek Tuhan, jadi aku yang kena dipukul. Tapi Tuhan jangan marah sama ibuku ya. Aku masih bersyukur, masih mempunyai seorang ibu." Nah, luar biasa ya doanya Yoda. Dia juga berdoa untuk ayahnya. Karena supaya ayahnya juga melewati masa panen. Supaya Yoda tetap bisa bersekolah. Terus dia juga bilang, bagaimanapun juga yang penting Tuhan, aku tahu Tuhan sayang aku. Nah, aku tidak perlu khawatir, katanya Yoda. Yang penting aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabatku.
Terus Yoda ingat, hai Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus mau ulang tahun. Oh iya, 2 hari lagi ya, kata Yoda. Tuhan Yesus mau ulang tahun. Tuhan Yesus mau apa? Tuhan Yesus senang nggak mau ulang tahun? Wah, Yoda berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Terus Yoda juga bilang kalau Yoda punya hadiah, punya kado buat Tuhan Yesus. Tapi ini surprise loh, ini kejutan. Yoda harap Tuhan Yesus senang. Oh Tuhan, aku harus berangkat sekolah hari ini. Selamat siang Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, Yoda segera berlari keluar. Dia menjumpai Pak Pendeta Agape. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Nah, aku sudah selesai berdoa dengan sahabatku. Ayo Pak Pendeta, antarkan aku menyeberang jalan. Wah, akhirnya diantar di seberangi jalan oleh Pak Agape. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Yoda gak pernah absen adik-adik. Dia selalu berdoa setiap hari ketemu Tuhan Yesus. Dan Pendeta Agape bercerita di jemaatnya di gereja bahwa Yoda ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Karena belum pernah melihat iman anak kecil ini semurni ini kepada Tuhan. Jadi untuk sebagai contoh kepada jemaat-jemaatnya Pak Agape. Luar biasa ya, Yoda bisa menjadi kesaksian buat jemaat di situ. Nah, pada hari Natal pun tiba. Nah, tapi adik-adik kasihan deh. Pada hari Natal itu Pak Agape sakit. Dia jatuh sakit sehingga gak bisa memimpin gereja. Coba adik-adik kalau sakit gimana? Pasti bawanya tidur terus. Atau enggak pasti minta mama mau makan, mau minum obat. Nah pasti adik-adik tidur terus. Nah sama seperti Pak Pendeta Agape juga dirawat di rumah sakit. Loh gimana ya gerejanya jadinya kalau gak ada Pak Pendeta ini? Oh iya, diserahkan sama 4 wanita tua. Tapi adik-adik tahu nggak? 4 wanita tua ini nggak pernah tersenyum. Mukanya jutek alias judes. Nah, dia selalu aja cembetut dan suka menyalahkan orang lain loh yang melakukan segala pekerjaan. Jadi dia suka nyuruh. Nah, hari itu tanggal 25 Desember, ketika 4 wanita tua itu sedang berada di gereja, tiba-tiba masuklah si Yoda. Nah, biasa kan, Yoda itu udah punya rencana. Dia mau berbincang-bincang dengan sahabatnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia juga mau ketemu Pak Pendeta Agape. Terus Yoda masuk ke gereja. Seperti biasa, Yoda memulai, halo Tuhan. Baru Yoda sepatah kata, wih orang 4 wanita tua itu sudah menghampiri Yoda. Kurang ajar kamu bocah katanya. Apa kamu gak lihat? Saya sedang berdoa. Matanya melotot adik-adik. Galak. Wah serem sekali. Keluar kamu. Kah? Yoda kaget. Yoda ketakutan. Dia gak pernah diusir sama Pak Agape. Dia gak pernah loh. Terus Yoda bingung. Yoda kaget, takut. Di mana Bapak Pendeta? Katanya Yoda. Dia seharusnya membantu aku loh menyeberang jalan dan dia selalu minta aku masuk gereja lewat pintu belakang katanya. Enggak cuman itu, Pak Pendeta juga tahu aku harus menyapa sahabatku. Apalagi hari ini hari ulang tahunnya. Yoda akhirnya mengeluarkan kado itu dari bajunya. Aku punya hadiah untuknya loh ibu, dia bilang gitu. Dan tapi apa yang dilakukan wanita tua itu? Bajunya Yoda ditarik
adik-adik kayak di gambar. Wah, Yoda kan kecil. Sedangkan ibu-ibu itu gede-gede loh adik-adik. Jadi Yoda hampir mau jatuh. Dia terangkat dan kadonya hampir mau jatuh. Wah, kasihan ya Yoda. Padahal dia sudah menyiapkan kado loh buat Tuhan Yesus. Akhirnya Yoda bingung adik-adik. Wah, gimana ya? Aku sudah diusir. Dia bingung. Aduh, tapi Yoda juga berpikir aku harus bagaimana. Sedangkan saya harus mau memberikan kado ini untuk Tuhan Yesus. Akhirnya Yoda mengalah. Dia berusaha untuk tetap sukacita dan dia sendirian adik-adik menyeberangi jalan. Dia berjalan karena dalam kebingungannya dia juga syok ya adik-adik, dia juga tegang. Nggak menyangka dia diusir karena Pak Pendeta Agape nggak pernah mengusir dia. Dia nggak melihat bahwa di tikungan itu ada mobil yang berjalan kencang dan dia nggak kelihatan dalam pandangannya dia. Dan sebuah mobil itu melaju sangat kencang. Yoda sambil berjalan menyeberangi jalan itu dan apa yang terjadi adik-adik? Wah! Yoda tertabrak adik-adik dan Yoda seketika itu dia meninggal, dia kehilangan nafasnya. Orang-orang di sekitarnya berlari mengelilingi tubuhnya. Yoda yang sudah nggak bernyawa lagi. Saat itu kasihan sekali kondisi Yoda adik-adik. Tapi tiba-tiba ada seorang pria berbaju putih dengan wajah yang lembut, penuh dengan air mata, memeluk tubuh Yoda dan menangis. Orang-orang di sekelilingnya bingung, siapa ya orang itu? Apakah, maaf Tuan, apakah Tuan dari keluarga anak ini? Apakah Tuan mengenalnya? Dengan hati yang berduka, pria itu berdiri dan berkata, anak ini adalah Yoda. Dia adalah sahabatku. Lalu diambilnya bungkusan hadiah dari baju Yoda dan menaruhnya di dadanya. Dia pergi dan membawa pergi tubuh Yoda. Kerumunan orang semakin penasaran. Siapa ya dia? Siapa ya dia? Kayak begitu ya adik-adik ya. Kalau kerumunan orang di jalanan biasanya sambil nunjuk-nunjuk kebingungan. Nah, adik-adik, malam setelah itu papahnya Yoda melihat bahwa anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Oh, dia bingung sekali dengan munculnya pria berjubah putih. Lalu apa yang dilakukan sama papahnya Yoda? Papahnya Yoda mengambil anaknya dan dia melihat bahwa ada penuh dengan rasa sukacita di dalam wajah pria itu. Terus akhirnya Yoda sudah bersama keluarganya, tapi malam itu Pak Pendeta Agape kaget mendapat berita tentang Yoda. Dia langsung berkunjung ke rumahnya. Ketika Pak Agape itu bertemu orang tua Yoda, langsung bertanya, kenapa Pak? Bagaimana kok Yoda meninggal? Orang tuanya Yoda itu menjelaskan, yang membawa Yoda ke rumah adalah pria yang berjubah putih, membawanya kemari. Terus apa katanya? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kata papanya Yoda. Dia sangat berduka. Kami juga gak mengenalnya, namun dia terlihat sedih. Sepertinya dia mengenal Yoda dengan baik. Tetapi ada satu kedamaian yang sulit dijelaskan. Dia menyerahkan anak kami dan
membisikkan sesuatu. Pria itu juga mencium keningnya Yoda, katanya. Lalu apa yang dikatakan Pak Pendeta itu? Apa katanya? Apa kata pria itu? Dia berkata, terima kasih Yoda untuk kadonya. Aku akan berjumpa denganmu. Engkau bersamaku. Tapi Anda tahu Pak Pendeta, seketika itu suasana rumah dan hatiku terasa indah sekali. Aku menangis karena bahagia. Ketika dia meninggalkan kami, ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami. Aku tahu putraku ada di surga sekarang. Tapi Pak Pendeta, tolong katakan siapa pria ini yang selalu berbicara dengan putraku. Pasti Pak Pendeta tahu karena kan putraku selalu ke gereja. Anda pasti mengenalnya, kata papanya Yoda demikian. Tiba-tiba air mata Pak Pendeta itu berlinang, menetes di pipinya. Dengan lutut bergetar, Pak Pendeta Agape berbisik, Pak, Yoda tidak pernah bicara dengan siapa-siapa, kecuali dengan Tuhan Yesus. Ya, Yoda berada di surga bersama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, cerita Kawinda tentang Yoda sudah selesai. Bagaimana dengan hadiah Natal adik-adik untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah memberikan kado untuk kita loh. Yaitu Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Kita belajar yuk dari kisah si Yoda ini. Dia memberikan hatinya, dia memberikan ketulusannya, imannya, kebaikannya untuk Tuhan Yesus. Walaupun dalam kondisi sulit, walaupun dalam kondisi yang sangat sedih, tapi ia tetap tersenyum, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sekali dengan Yoda. Nah, adik-adik, ayo yang sudah bisa baca, kita buka yuk Lukas 10 ayat 27. Apa yang Tuhan minta buat kita? Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba Kawinda ulangi ya. Lukas 10 ayat 27. Adik-adik bisa kasih stabilo kuning. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Nah, adik-adik, makna kelahiran Tuhan Yesus buat kita. Adik-adik harus ingat ya, ini kado buat semua orang. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus, kenapa Kawinda sebut kado atau hadiah? Yaitu yang pertama, ada kasih, ada pengampunan, dan keselamatan. Yang kedua, pengorbanan dan perdamaian. Tuhan Yesus luar biasa, berkorban dari surga turun ke bumi, menanggalkan semua haknya, menanggalkan semua kebesarannya untuk kita loh adik-adik, dan memberikan kedamaian buat kita, menebus dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja yang seperti Herodes, raja yang merintah-merintah, enggak loh adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Yang ketiga, ada kerendahan hati dan kesederhanaan. Yang keempat, sukacita di dalam Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Luar biasa kan ya Tuhan Yesus? Yuk kita baca lagi sekali lagi ya makna kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama kasih,
pengampunan dan keselamatan. Yang kedua, pengorbanan dan perdamaian. Yang ketiga, ada rendah hati dan kesederhanaan. Yang keempat, sukacita dalam Tuhan. Yang kelima, keteladanan, di mana Tuhan Yesus menjadi teladan untuk hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum kita doa penutup, yuk buka Yohanes 18 ayat 37b. Itu ayat hafalan buat adik-adik. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke? Yohanes 18 ayat 37b. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik boleh catat, boleh dihafalkan. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita mau berdoa. Kalau firman Tuhan hari ini biar menjadi rema buat kita. Ayo adik-adik, siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan kisah Yoda, Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Yoda yang kecil ini, boleh memberikan ketulusan, boleh memberikan kemurnian hatinya dan tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan keluarga yang baik, papa, mama, kakak, guru, teman, semuanya baik. Terima kasih Tuhan untuk kepandaian yang Tuhan berikan juga buat kami bisa sekolah, bisa belajar, bisa berkarya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dibebaskan dari sakit COVID. Bisa juga Tuhan Yesus berkati juga para bapak-bapak pemimpin gereja, bapak-bapak pemimpin pemerintah kami supaya mereka mendapat hikmat marifat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus selalu memimpin dan memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal adik-adik. God bless you. Jadi adik-adik, Kak Maria kasih ingat lagi ya, kita tadi kan sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Winda. Iya. 1, kalian harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ya, harus sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus memberi yang terbaik. Karena Yesus sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Semangat adik-adik melakukan 2 hal ini. Semangat minimal. Semangat dong Kak Maria. Yes. Semua pasti semangat karena Yesus cinta kita semua. Tapi sebelum kita selesaikan ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu Kak Maria. Ya, kita boleh memberikan persembahan. Iya. Adik-adik, siapkan persembahan. Kita mau doa. Dan kita juga berdoa untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Tutup matanya adik-adik, kita mau doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, yang terbaik sudah kami terima. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Supaya kami juga masih bisa memberikan yang terbaik, terbaik dan terbaik. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami yang sedang menghadapi banyak masalah. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Tuhan juga memakai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan sana untuk menolong pemerintah kami, pemimpin kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Engkau mengerti apa yang mereka sedang alami. Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus, haleluya,
Amin.